Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ibnu Fauzi. Kali ini saya akan membahas tips memilih domain dan hosting. Di pembahasan kali ini juga saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari domain, lalu apa sih hosting itu. Lalu saya juga akan memberikan tips memilih domain dan hosting. Oke, langsung saja kita ke pengertian domain dan hosting. Domain merupakan penamaan alamat website di internet, misalnya google.com, facebook.com, ibnufauzi.web.id. Nah, pada awalnya untuk mengakses komputer melalui internet digunakan yang namanya IP address. IP address ini sebuah penomoran angka untuk menandakan sebuah komputer atau web atau server. Tapi oleh DNS, IP address ini dirubah menjadi nama domain. Karena kalau kita menggunakan IP address untuk alamat website kita, maka kita akan sulit untuk mengingat IP address tersebut. Oke, selanjutnya hosting. Hosting adalah tempat untuk menyimpan seluruh skrip web, database, gambar, video, agar website Anda bisa diakses di internet. Hosting yang biasa digunakan untuk pemula adalah share hosting, di mana sebuah server hosting dipakai oleh banyak customer. Jika kalau kita ibaratkan misal teman-teman punya toko offline atau toko fisik, nah nama domain ini adalah alamat dari toko offline teman-teman. Sedangkan hosting ini tokonya, bangunannya, tempat etalase teman-teman untuk menyimpan berbagai hal, contohnya produk dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan bagaimana sih memilih domain yang baik. Nah, yang pertama itu tentukan tujuan pembuatan website. Teman-teman tentukan tujuan membuat website ini untuk apa. Apakah untuk membuat blog atau toko online atau apa. Lalu yang kedua, pilih dan gunakan nama domain sesuai nama brand atau tujuan teman-teman membuat website. Lalu yang ketiga, pilihlah nama domain yang mudah diingat, jangan terlalu panjang. Karena kalau terlalu panjang agak sulit untuk diingat oleh orang. Lalu yang keempat, tentukan extension domain. Contohnya .com, .net, .org, .co, .id, dan sebagainya. Yang kelima, nama domain boleh menggunakan angka, tapi sebaiknya gunakan di bagian depan atau belakang. Jangan gunakan angka di tengah-tengah, karena akan terasa terganggu juga dilihatnya. Yang selanjutnya, gunakan nama domain yang mengandung kata kunci. Yang ketujuh, untuk menghindari masalah di kemudian hari, jangan beli domain yang mengandung hak cipta. Lalu yang kedelapan, pilih register domain dengan harga yang wajar dan memberikan ID protection yang ramah di kantong juga. Lalu yang kesembilan atau terakhir, lihat dan cari juga testimonial dari customer lain tentang register tersebut. Selanjutnya ini ada berbagai macam register domain, baik lokal ataupun luar negeri. Yang di lokal yaitu ada rumah web, ada niaga hoster, ada Exhibit, ada ID Cloud Host, lalu ada Dewabis, ada keyword. Nah, sedangkan yang dari luar negeri itu ada Namecheap, ada HostGator, ada GoDaddy, ada HawkHost, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita ke tips memilih hosting. Nah, untuk memilih hosting ini yang pertama, tentukan tujuan pembuatan website teman-teman. Lalu yang kedua, sesuaikan kuota atau kapasitas penyimpanan sesuai kebutuhan teman-teman. Karena semakin sering diakses, semakin banyak bandwidth yang dibutuhkan website teman-teman. Sesuaikan dengan perkiraan traffic web teman-teman selama sebulan ada berapa. Tapi rata-rata penyedia hosting di Indonesia memberikan unlimited untuk bandwidth-nya. Lalu yang keempat, tentukan lokasi server. Kecepatan mengakses website tergantung juga dari lokasi server selain dari faktor yang lainnya. Sesuaikan target pengunjung, misal pengunjung teman-teman dari Indonesia, maka bisa pakai lokasi server yang ada di Indonesia.
Misal target pengunjung teman-teman dari Asia mungkin bisa pakai server yang ada di Singapura dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya cek fasilitas yang ditawarkan. Teman-teman cek juga nih fasilitas apa aja yang ditawarkan. Contohnya apakah menyediakan add-on domain dan subdomain, lalu web server apa yang dipakai, lalu ada bahasa pemrograman apa yang didukung, lalu kontrol panel apa yang dipakai, lalu apakah bisa membuat alamat email menggunakan domain, kalau bisa berapa jumlah alamat email yang bisa dibuat. Lalu cek juga uptime yang ditawarkan. Lalu yang keenam, pilih penyedia hosting dengan harga yang wajar. Lalu yang ketujuh, baca syarat dan ketentuan yang disediakan penyedia hosting. Lalu yang kedelapan, lihat dan cari juga testimonial dari customer lain tentang penyedia hosting tersebut. Lalu yang terakhir, ini yang gak kalah pentingnya, yaitu cek garansi yang diberikan. Apakah penyedia hosting memberikan garansi? Kalau iya, berapa lama garansinya? Selanjutnya ada rekomendasi register domain. Maaf ada typo sedikit. Yang biasa saya sering pakai itu ada Rumah Web, ada Exabet, dan ada Dewa Base. Sedangkan untuk hosting sendiri yang sekarang sedang saya pakai itu yang Dewa Base. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Jangan sungkan untuk menghubungi jika ada pertanyaan atau perlu penjelasan yang lebih dalam. Bisa menghubungi saya di Instagram @ibnufauzi.id.